Pernahkah kamu merasa terbangun di tengah malam, sambil memandangi langit-langit dan bertanya-tanya bagaimana cara menemukan kekuatan untuk menjalani hari berikutnya? Kita semua pasti pernah mengalaminya, setidaknya sebagian besar dari kita. Momen-momen di mana hidup terasa seperti badai yang tiada henti. Dan yang kita cari hanya sedikit cahaya untuk menuntun kita melalui semuanya. Tenang, kamu tidak sendirian. Dan disinilah filosofi stoikisme bisa membantu. Bagi kamu yang baru di sini atau belum melakukannya, tekan tombol notifikasi dan subscribe ya. Kenapa? Karena kita akan membahas 8 pelajaran stoik yang bisa mengubah hari-hari beratmu menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Untuk kamu yang sungguh-sungguh ingin mencari kekuatan untuk bertahan melalui hari-hari yang paling sulit, inilah tantangan saya untukmu. Tonton video ini sampai habis. Tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu benar-benar siap untuk terus maju, meskipun saat-saat sulit datang. Siap? Mari kita mulai. 1. Sambutlah saat ini. Stoik mengajarkan kita untuk menerima saat ini. Hidup seringkali memberi kita tantangan yang datang tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang kita merasa seperti sedang mencoba mengerjakan 100 hal sekaligus, dan seakan-akan seluruh dunia ada di pundak kita. Ingatkah kamu saat-saat di mana tenggat waktu yang mendekat atau patah hati yang baru saja terjadi seakan begitu berat? Namun, ada rahasia besar. Kekuatan untuk mengatasi semua tantangan itu ada di saat ini, di momen yang sedang kita jalani. Seringkali kita terjebak dengan kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Padahal, satu-satunya momen yang benar-benar kita kendalikan adalah saat ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kutipan ini bukan hanya rangkaian kata-kata bijak, melainkan seruan untuk bertindak. Itu mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan fokus pada saat ini, kita bisa membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kita dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Jadi, saat kamu merasa kewalahan, tarik napas dalam-dalam dan hadirkan dirimu kembali pada saat ini. Rasakan udara sekitar, dengarkan suara-suara di sekitarmu, dan ingatkan dirimu bahwa kekuatanmu ada di sini dan sekarang. Dengan menerima saat ini, kamu tidak hanya bertahan melalui hari-hari yang berat, tapi juga berkembang dan menjadi lebih kuat dengan setiap detiknya. 2. Berlatih rasa syukur. Di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari, seringkali kita terfokus pada apa yang kita tidak punya. Kita berpikir tentang peluang yang terlewat, hal-hal yang kita inginkan tapi tidak kita miliki, dan tantangan yang tampaknya tidak bisa diatasi. Namun, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara pandang kita dan membawa cahaya meski di hari-hari paling gelap. Rasa syukur. Dengan meluangkan waktu untuk mengakui kebaikan dalam hidup kita tidak hanya menemukan kepuasan tapi juga membangun ketangguhan yang lebih kuat saat menghadapi badai kehidupan. Seneca, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah berkata, "Kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa bergantung pada kecemasan tentang masa depan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari terus-menerus menginginkan lebih, tapi dari menghargai apa yang kita miliki saat ini. Apakah itu senyum seorang teman, kenyamanan rumah, atau kesederhanaan secangkir teh, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Dan dalam secangkir teh itu, mungkin kamu bisa merasakan kenangan tawa bersama orang-orang tercinta atau ketenangan yang diberikan di malam yang sunyi. Dengan mengenali dan menghargai momen-momen ini, kita mengembangkan pola pikir yang mampu melihat sisi positif dalam setiap kesulitan. Syukur bukan hanya tentang mengenali masa-masa indah,
tapi juga tentang menemukan berkah di dalam kesulitan kita. Jadi, ketika hidup terasa berat, ingatlah untuk berhenti sejenak dan temukan sesuatu sekecil apapun untuk disyukuri. Kebiasaan ini tidak akan mengubah situasi, tetapi akan mengubah cara kita menghadapi situasi tersebut. Dan seringkali, itu yang membuat perbedaan besar. 3. Kembangkan kekuatan dalam diri. Perjalanan hidup kita seperti berlayar di lautan yang luas dan tak terduga. Beberapa hari terasa tenang dan damai, sementara hari lainnya membawa badai hebat yang menguji kekuatan kita. Di saat-saat itulah, kekuatan dalam diri kita menjadi aset yang paling berharga. Kekuatan ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketangguhan jiwa, ketabahan pikiran, dan keberanian hati. Ini adalah suara hati yang tenang di tengah kekacauan yang mengatakan, "Bertahanlah sedikit lebih lama." Epictetus, seorang filsuf Stoik yang terkenal, pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya." Kata-kata ini menjadi pemandu bagi kita, mengingatkan bahwa reaksi kita yang dibentuk oleh kekuatan dalam diri kita, yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Peristiwa eksternal, sekencang apapun badai yang datang, tidak akan berkuasa atas kita, kecuali kita memberinya kekuatan tersebut. Dengan mengembangkan diri yang kuat, kita bisa menghadapi kesulitan dengan penuh ketenangan, mengubah rintangan menjadi batu loncatan menuju perkembangan pribadi. Membangun kekuatan dalam diri membutuhkan usaha yang konsisten. Itu tentang pilihan harian, tindakan kecil yang berani, dan menerima tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Ini juga tentang mencari kebijaksanaan, belajar dari pengalaman, dan memahami bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang tersembunyi. Saat kita memupuk kekuatan ini, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk mengatasi badai hidup, tetapi juga untuk berlayar menuju cakrawala yang sebelumnya kita anggap tak terjangkau. Ingat, hidup yang memuaskan tidak diukur dengan seberapa sedikit tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan seberapa besar kita bisa bangkit dari tantangan tersebut dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. 4. Berlatih sabar. Pernahkah kamu melihat bunga yang sedang mekar? Bunga itu tidak terburu-buru untuk menunjukkan kecantikannya. Ia membuka kelopaknya satu persatu dengan sabar hingga mencapai momen terbaiknya. Begitu juga dengan hidup kita, ada ritme atau irama tertentu yang harus kita ikuti. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Seperti bunga yang mekar, kita juga harus belajar untuk sabar. Setiap kali kamu menggenggam tangan orang yang kamu cintai dalam diam, bukankah ikatan tanpa kata-kata itu justru terasa lebih dalam dari sekadar kata-kata? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah mengatakan, "Waktu itu seperti sungai, arus yang ganas membawa kejadian-kejadian yang hanya sekali terlihat, lalu hilang begitu saja, dan yang berikutnya datang dan hilang lagi." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa waktu itu berjalan dengan cepat, membawa tantangan dan kemenangan. Ketidaksabaran kita seringkali berasal dari keinginan untuk mengendalikan aliran waktu, mempercepat hal-hal baik, dan menghindari hal-hal buruk. Namun, kekuatan sejati terletak pada pemahaman bahwa kita tidak bisa mengendalikan aliran waktu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kesabaran bukan sekadar tentang menunggu. Kesabaran adalah tentang menunggu dengan tujuan. Ini tentang memahami bahwa setiap momen memiliki maknanya sendiri, meskipun kita tidak selalu langsung menyadarinya. Ketika kita berlatih sabar, kita tidak hanya menunggu, kita juga sedang mempersiapkan diri, berkembang, dan berkembang. Jadi, ketika waktunya tiba, kita siap menyambutnya dengan penuh. Jadi setiap kali kamu merasa tak sabar, ingat bunga yang mekar dan sungai yang mengalir. Pahami bahwa waktumu akan datang,
dan ketika itu datang, ia akan sangat berharga. 5. Pahami apa yang bisa kamu kendalikan. Hidup ini seperti malam badai. Guntur menggelegar, petir menyambar, dan angin bertiup kencang mencoba menjatuhkan kita. Kamu tidak bisa menyuruh badai berhenti atau mengendalikan petir yang menyambar. Tapi, kamu bisa memilih untuk menyalakan lilin, mencari perlindungan dan berpegang pada apa yang membuatmu tetap teguh. Hidup ini bukan tentang mengendalikan segala sesuatu, tetapi tentang memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus, seorang filsuf stoik dari zaman dahulu, pernah berkata, "Kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya." Ini adalah pemahaman yang sangat mendalam. Kita seringkali membuang banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita, hal-hal yang tidak bisa kita ubah meskipun kita berusaha keras. Tetapi, bagaimana kalau kita mulai fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita, perasaan kita, dan keputusan yang kita buat, semua itu adalah lilin yang bisa kita nyalakan untuk melawan kegelapan. Jadi, ketika badai datang, ingatlah bahwa kamu memiliki pilihan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan atau meredam guntur, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menari di bawah hujan, atau apakah kamu akan takut dengan suara guntur. Mengetahui apa yang bisa kita kendalikan memberi kita kebebasan. Itu adalah langkah pertama untuk tidak hanya bertahan dalam badai kehidupan, tetapi juga untuk berkembang di tengah-tengahnya. Dan ketika pagi datang, kamu akan menyadari bahwa badai bukanlah cerita utamanya. Cerita utamanya adalah bagaimana kamu memilih untuk menghadapinya. 6. Belajar dari kesulitan. Bayangkan seorang pandai besi yang sedang menempa pedang. Logam yang awalnya kasar dan belum terbentuk, melalui panas yang luar biasa dan pukulan palu yang kuat. Namun, setiap pukulan itu menjadikannya lebih tajam, lebih kuat dan lebih sempurna. Demikian pula, kesulitan hidup, meskipun terasa keras dan berat, memiliki potensi untuk membentuk kita, untuk menyempurnakan karakter kita, dan untuk membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Seneca, seorang filsuf stoik kuno, pernah berkata, "Kesulitan menguatkan pikiran, seperti latihan fisik menguatkan tubuh." Kata-kata ini, meskipun sudah berusia ratusan tahun, tetap relevan hingga saat ini. Tantangan, kegagalan, dan kesulitan bukanlah halangan yang harus kita hindari, melainkan peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kekuatan yang belum kita sadari ada dalam diri kita. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Menerima kesulitan bukan berarti mencari penderitaan atau senang dengan rasa sakit, tapi tentang mengenali nilai yang ada dalam perjuangan kita. Ini tentang mengubah cara pandang kita dari melihat tantangan sebagai beban, menjadi melihatnya sebagai langkah menuju kebijaksanaan dan pertumbuhan. Jadi, ketika kamu menghadapi ujian hidup yang berat, ingatlah pandai besi yang sedang menempa pedangnya. Dengan sikap yang benar, kesulitan bisa menjadi kekuatan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih hebat. 7. Cari kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah hadiah yang diberikan hanya untuk orang-orang tertentu. Ia adalah harta yang seringkali tersembunyi di depan mata, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian dan tekad untuk mencarikannya. Fakta bahwa kamu sudah sejauh ini membaca dan menyimak pelajaran-pelajaran ini adalah bukti dari usahamu mencari kebijaksanaan. Komitmenmu patut diacungi jempol, dan ini menunjukkan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Seneca, filsuf stoik kuno, pernah berkata, "Selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana cara hidup." Ini bukan sekadar seruan untuk mengumpulkan pengetahuan, tapi ajakan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, untuk bertanya, merenung, dan berkembang. Kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mengetahui semua jawaban, melainkan tentang bertanya pada pertanyaan yang tepat,
dan memiliki kerendahan hati untuk belajar dari baik keberhasilan maupun kegagalan. Mencari kebijaksanaan memerlukan hati yang terbuka dan pikiran yang ingin tahu. Ini tentang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, lebih banyak mengamati daripada menunjukkan, dan memahami bahwa setiap orang yang kita temui, setiap pengalaman yang kita alami, menyimpan pelajaran berharga. Kebijaksanaan bukanlah tujuan yang bisa dicapai, melainkan perjalanan yang harus dijalani. Perjalanan ini memperkaya jiwa, mematangkan pikiran, dan memperluas pandangan kita. Jadi teruslah dalam perjalanan ini, hargai setiap langkah, setiap wawasan, dan setiap pencerahan. Sebab dalam pencarian kebijaksanaan, perjalanan itu sendiri adalah hadiah terbesar. 8. Kembangkan belas kasihan. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan perjuangan yang mungkin sedang dilalui oleh orang lain, meski mereka hanya tersenyum atau diam saja? Perjalanan hidup kita masing-masing unik, penuh tantangan dan kebahagiaan yang berbeda-beda. Namun, di tengah-tengah perjuangan pribadi kita, ada satu kesempatan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Belas kasihan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Apa yang melukai sarang, melukai juga lebahnya." Kata-kata sederhana ini penuh makna. Ketika kita menunjukkan kebaikan, pengertian, dan empati kepada orang lain, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga merawat semangat manusia secara keseluruhan. Belas kasihan bukan hanya tentang merasakan kasihan atau kesedihan atas penderitaan orang lain. Ini tentang memahami rasa sakit mereka seolah itu adalah rasa sakit kita sendiri, dan melakukan sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankannya. Mengembangkan belas kasihan membutuhkan usaha yang sadar. Ini tentang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, lebih banyak merasakan daripada menghakimi, dan lebih banyak bertindak daripada hanya melihat. Dalam dunia yang seringkali terpecah, belas kasihan menjadi jembatan yang menyatukan hati dan menyembuhkan luka. Dengan menerima kebajikan ini, kita tidak hanya mengangkat orang lain, tetapi juga menemukan makna dan kepuasan yang lebih dalam hidup kita sendiri. Bagaimanapun, dalam jalinan hidup yang besar ini, kita semua terhubung, dan ketika kita memilih belas kasihan, kita memilih hidup yang lebih kaya dan lebih harmonis. 8 pelajaran stoik ini akan memperkuat ketangguhan, ketenangan, dan tekad kita saat menghadapi masa-masa sulit. Dengan menjalaninya secara konsisten, kamu akan diperlengkapi untuk menjalani hidup yang lebih baik meskipun dunia di sekitar penuh ketidakpastian. Namun, jangan hanya percaya pada kata-kata saya. Cobalah sendiri, praktikkan pelajaran-pelajaran ini, dan saksikan perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menjalani perjalanan ini.